apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Oke, semuanya semua sudah ceria. Kita memuji Tuhan dari tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, adik-adik, semua kita bangun berdiri. Nyanyi dengan bersuka-cita, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Putar ya, bersama-sama. Oke, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Oke, putar. Bersama-sama sekarang beda. Badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama. Kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita sebelum memulai ibadah kita semua berdoa. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan dipimpin berdoa oleh Kakak Lina. Semuanya lipat tangan. Silakan Kakak Lina. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan semua, mari kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan berikan kami waktu untuk kami bisa bersama-sama kembali, bersama-sama dengan teman-teman kami, mau beribadah, mau bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tapi biarlah kasih Tuhan selalu berada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan, berikan kami kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Sekarang kita menyiapkan persembahan. Siapkan semua persembahannya. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, dan lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman kita bagi kakiku. Baik adik-adik, semuanya kakak minta bangun berdiri. Semuanya sikap doa. Kita bernyanyi firman kita bagi kakiku. Firman
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Geri. Silakan Inang Geri. Shalom dan selamat pagi anak-anakku dan para orang tua yang terkasih. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagi anak-anakku yang sudah bisa membaca dan para orang tua yang mendampingi anak-anak kita, mari kita siapkan Alkitab kita yuk. Dan anak-anak yang belum bisa membaca, duduk yang manis dan dengar-dengaran ya. Baiklah anak-anakku dan para orang tua yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Kami semua sedang berbahagia karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran. Bukalah hati dan pikiran kami. Dan berkati juga saya ya Tuhan agar dapat menjelaskan dan menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di 1 Korintus 12 ayat keempat sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Baiklah anak-anakku, demikian pembacaan firman hari ini. Tema kita hari ini adalah Tuhan yang Esa. Minggu kita pada hari ini juga disebut Minggu Trinitas. Pada minggu ini, minggu kita disebut Minggu Trinitatis. Dan karena itu tema kita hari ini adalah Tuhan yang Esa. Esa yang berarti adalah satu atau tunggal. Jadi Tuhan yang Esa adalah Tuhan itu satu. Tuhan kita hanya satu. Mengenai isi kitab 1 Korintus 12 ayat yang keempat dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Maksudnya adalah bahwa ada berbagai macam karunia yang telah diberikan atau dikaruniakan kepada mengenai isi kitab 1 Korintus 12 ayat 4 dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Maksudnya adalah bahwa ada berbagai macam karunia
yang telah diberikan atau dikaruniakan kepada jemaat Korintus saat itu dan kepada kita saat ini, itu semua hanya berasal dari Tuhan saja. Itu maksudnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yaitu maksudnya rupa-rupa karunia, macam-macam karunia tersebut itu berasal dari Tuhan saja. Karunia, ada yang tahu apa artinya karunia? Karunia adalah pemberian dari Tuhan. Bisa juga disebut dengan anugerah, berkat, atau talenta. Jadi, sejak kita ada, sejak kita lahir, kita semua sudah memiliki, sudah mendapatkan karunia dari Tuhan. Contohnya seperti ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Nah, di ayat yang kelima disebutkan, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Maksudnya adalah bahwa ada berbagai macam pelayanan, tetapi semua itu hanya untuk Tuhan. Seperti di gereja kita di Hakai Bontang, ada pelayanan di sekolah minggu, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu semua kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Nah, itulah maksudnya rupa-rupa pelayanan. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan lagi, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan lagi, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Hanya Tuhan saja yang melakukan atau mengerjakan semuanya itu untuk kita semua. Itu maksudnya. Nah, dan di ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di ayat yang ke-7 diperjelaskan lagi bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya atau anugerahnya kepada kita untuk kepentingan kita bersama atau untuk kepentingan kita semua. Di ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 di sana dikatakan, di dalam ayat yang dikatakan di sini bahwa ada perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi hanya Tuhan saja yang melakukan atau mengerjakan semua itu untuk kita semua. Di ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Diperjelas di sini bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya, mengerjakannya, menganugerahkannya kepada kita untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan kita semuanya juga. Nah, di ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 dikatakan bahwa di sini ada 9 macam karunia dari Roh Allah. 1. Karunia yang pertama adalah karunia dapat berkata-kata dengan hikmat. Dan yang kedua di ayat yang ke-9 sedangkan di ayat ke-8, ke-9 dan ke-10
Di sini dikatakan bahwa ada 9 macam atau 9 jenis karunia dari Roh Allah. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia memberikan iman. Keempat, karunia memberikan satu, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini ada di ayat ke-8. Dan karunia yang ketiga dan keempat ada di ayat ke-9, yaitu karunia memberikan iman. Di ayat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 dinyatakan di sini ada 9 jenis atau 9 macam karunia dari Roh Allah. Yang pertama dan kedua ada di ayat ke-8, yaitu karunia dapat berkata-kata dengan hikmat. Saya ulangi satu kali lagi, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga dan keempat ada di ayat ke-9, yaitu karunia memberikan iman. Keempat, karunia untuk menyembuhkan. Sekianlah renungan singkat kita pada minggu pagi ini. Semoga ini bermanfaat. Dan mari kita lakukan dan kembangkan semua bakat dan talenta kita sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Sampai di sini, shalom. Baik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri lagi. Kita berjalan bersama Yesus. Oke? Semuanya kita gerakin kakak ya. Yang kecil-kecil, yang besar-besar, semuanya berceria. Oke, 1, 2, 3, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kakak Grace. Baik, silakan Kakak Grace. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Semoga pujian-pujian kami ini Tuhan bisa berkenan di hati Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga Tuhan, ini anak-anak-Mu, berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini ke dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, kita tutup ibadah kita. Selamat hari Minggu buat adik-adik, tetap jaga kesehatannya. Sampai bertemu minggu depan, kembali sekolah minggu dengan bersukacita. Shalom.